Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ibu banggakan, kali ini ibu ingin menjelaskan tentang nilai budaya yang ada di UNJ dan etika yang ada di UNJ. Tetapi sebelum ibu memberikan beberapa contoh, ya, ibu ingin menyampaikan definisi tentang nilai budaya dulu, ya. Apa sih nilai budaya itu? Nilai budaya itu adalah nilai, ya, yang ada dalam masyarakat disepakati bersama dan tertanam, ya, dalam kehidupan masyarakat yang mengakar, ya, sehingga menjadi kebiasaan dan kepercayaan serta acuan dalam perilaku masyarakat pendukungnya. Wujudnya bisa simbol atau slogan, sikap, tindakan, perilaku, kepercayaan, gitu ya. Nah, itulah nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, Kuncharaningrat. Ya, kalian tahu kan Kuncharaningrat itu siapa? Kuncharaningrat itu adalah antropolog Indonesia atau bapak antropologi Indonesia, ya. Kuncharaningrat mendefinisikan, ya, nilai budaya itu adalah konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat mulia, amat bernilai dalam kehidupan masyarakat itu. Selanjutnya, ya, coba kalian pikirkan, ya, adakah nilai budaya yang terkandung dalam bahasa, dalam pakaian, perayaan atau upacara dan adat pernikahan, ya, dilakukan oleh orang Indonesia? Apakah ciri-ciri individu yang berbudaya itu, ya? Apa hubungan antara pendidikan dan nilai budaya, ya? Nah, semuanya itu ada dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita ingin memahami apa itu nilai etika, ya. Etika atau etikos dalam bahasa Yunani, ya, penggunaan karakter, kebiasaan, ya, kecenderungan dan sikap. Bahasa Yunani kuno, ethos, ya, atau bentuk itu adalah bentuk tunggal, ya, menunjukkan tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir dalam bentuk jamak, ya, artinya adalah adat kebiasaan. Jadi kalau sudah menjadi kesepakatan dalam masyarakat kita, bentuknya jamak itu adalah adat kebiasaan, ya, sudah berulang-ulang tertanam dalam hati masyarakat Indonesia, dipedomani, gitu ya. Nah, itulah adat kebiasaan. Etika berarti ilmu, ya, tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, ya. Inilah latar belakang terbentuknya istilah etika, ya, yang oleh Aristoteles, ya, hidup pada 382 sampai 322 sebelum Masehi, ya, dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Dalam etika deskriptif, ya, yang dikemukakan oleh Bertens, ya, deskripsi dari tingkah laku moral dalam arti luas atau adat kebiasaan, ya, adalah tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, ya.
membandingkan perbedaan cara masyarakat menjawab pertanyaan, ya, moral, tidak pernah menjustifikasi suatu kebudayaan yang ada. Contohnya isyarat nebeng, ya. Nebeng kendaraan di Amerika yaitu dengan mengepalkan satu tangan, ya, dengan ibu jari secara horizontal mengarah ke tujuan. Nah, namun di Selandia Baru, ya, nebeng itu merupakan isyarat tak sopan, ya. Jadi itu isyarat yang tidak sopan. Jadi dalam budaya masyarakat kita juga ada yang misalnya simbol, ya. Simbol yang digunakan dalam masyarakat kita kalau ada orang yang meninggal dunia itu umumnya menggunakan bendera kuning. Tetapi itu tidak digunakan dalam masyarakat di Sumatera Barat. Ya, mereka menggunakannya dengan bendera putih. Kalau kita mengangkat bendera putih itu umumnya adalah merupakan simbol ingin berdamai, gitu ya. Nah, itu yang putih. Oke, ya, Ibu lanjutkan. Etika normatif, ya, berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai, ya. Memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya, ya, menolak korupsi, menolak kolusi, menolak juga nepotisme. Nah, ini jargon KKN, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi jargon atau pemicu, ya, mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada saat ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru, gitu ya. Kemudian menolak adanya prostitusi, itu juga merupakan etika normatif, ya. Menolak tindakan penyalahgunaan terhadap narkoba. Nah, itu juga contoh etika normatif, ya. Adik-adik yang Ibu banggakan, ya. Nah, sekarang, ya, apa sih perbedaannya etika dengan etiket? Mungkin kita sering mendengar kata-kata etiket, ya, tapi juga di satu sisi ada juga yang menyebutkan etika, ya. Sebenarnya etika dengan etiket itu apa sih bedanya, ya? Etiket tentang bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan dalam suatu pergaulan dan berlaku untuk budaya tertentu. Sedangkan etika berkenaan dengan pemikiran yang mendasari perbuatan itu dilakukan dengan cara tertentu, ya. Jadi etiket itu pada perbuatannya, ya. Kemudian etika itu pada pemikirannya, gitu ya. Contohnya dalam budaya Jawa, ya, menganggap tidak sopan untuk perilaku menyampaikan sesuatu kepada orang tua atau yang lebih tua dengan menggunakan tangan kiri, ya. Jadi tangan kiri, kalau kita menggunakan tangan kiri, sering orang tua kita kemudian kita ditegur, ya, jangan tangan kiri, gunakan tangan bagus. Nah, tangan bagus itu identik dengan tangan kanan, ya, karena saat menggunakan tangan kiri itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Tetapi itu bisa saja suatu saat akan bergeser pada waktu tertentu, mungkin lama-kelamaan, ya, bisa berubah, ya. Karena Allah menciptakan kepada kita memberikan tangan kiri dan tangan kanan itu tidak berbeda, gitu ya. Itu hanya etika saja, gitu ya.
Nah, adik-adik yang Ibu banggakan, nah sekarang apa hubungannya antara etika dan ilmu? Ya, ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat, gitu ya. Ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral dan akhlak yang baik, ya, atau akhlak yang mulia. Jadi seseorang memiliki ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan memiliki etika. Kalau memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, ya, menjadi cendekiawan, tetapi tidak dibarengi dengan etika yang baik, maka dia bisa membahayakan orang lain. Ya. Nah, itulah adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kode etik, ya. Di Universitas Negeri Jakarta ini, ya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, semuanya memiliki kode etik, ya. Apa sih kode etik itu? Etika memberikan semacam batasan, ya, atau standar mengatur pergaulan di dalam kelompok sosial, ya. Etika kemudian dirupakan ke dalam bentuk aturan tertulis, ya, yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi, ya, segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik, ya. Nah, adik-adik nih, di UNJ, di pedoman UNJ, ya, ada pedoman pengangkatan guru besar, ya. Pengangkatan guru besar tetap dan tidak tetap, ya, serta penganugerahan gelar doktor kehormatan, ya. Kemudian ada pedoman pencegahan, penanggulangan, dan pemberian sanksi terhadap tindakan plagiat, ya. Nanti saudara akan mendapatkan materi tersendiri tentang plagiarisme, ya. Kemudian ada kode etik dosen, ya. Jadi kode etik yang mengatur tentang perilaku dosen, ya. Bagaimana terhadap mahasiswa, bagaimana terhadap teman sejawat, bagaimana terhadap tenaga kependidikan, gitu ya. Kemudian ada kode etik mahasiswa, ya, sama ya, kode etik mahasiswa, ya. Bagaimana kemudian mengembangkan atau bergaul dengan temannya, bagaimana kemudian mengikuti perkuliahan, bagaimana setelah mengikuti perkuliahan mendapatkan nilai, atau bagaimana cara mendapatkan nilai, ya, semuanya ada kode etik mahasiswa. Begitu juga ada kode etik tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu kalau di sekolah namanya karyawan, ya, atau pegawai atau staf, ya. Nah, itu beberapa kode etik yang ada di Universitas Negeri Jakarta, ya. Ada pedoman-pedoman lainnya, banyak sekali, ya. Bagaimana kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri itu juga diatur, ya, dalam pedoman. Jadi semuanya ada standar, ya, yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh semua kita, sivitas akademika, ya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, ya. Kemudian kode etik dosen. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan, apa sih kode etik dosen itu? Dia harus menjaga integritas, ya, sebagai dosen, menjaga profesionalismenya, ya, menjaga integritas bahwa dia adalah dosen, ya. Oleh karena itu harus melakukan tugasnya, ya, dan fungsinya, perannya sebagai dosen, ya. Kemudian dosen itu harus punya kepantasan, kesopanan, dan kesantunan, ya, keterbukaan,
terbuka terhadap mahasiswa, ya. Ketika mengajar, dia terbuka dalam menerima kritik, ya, dari mahasiswa. Bisa saja mahasiswa itu mendapatkan referensi yang lebih up to date sehingga dia lebih tahu, sehingga dosen itu harus lebih terbuka, ya, mendapatkan masukan, ya, dari mahasiswa. Kemudian juga terbuka dalam memberikan penilaian, terbuka dalam pergaulan, gitu ya. Kemudian menjadi teladan pada mahasiswa, ya. Namanya dosen itu kan sama dengan guru. Guru itu digugu dan ditiru. Oleh karena itu dosen juga harus menjadi teladan. Teladan mahasiswa, teladan sesama dosen atau teman sejawat, gitu ya. Teladan tenaga kependidikan dan sebagainya. Kemudian ada keseimbangan, ya, keserasian dan keselarasan, ya. Nah, itulah adik-adik mahasiswa, ya, ajas kode etik dosen, ya. Selanjutnya, ya, kode etik mahasiswa. Nah, bagaimana kalian bergaul dengan teman-teman dan bagaimana kalian kemudian menjalankan perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. Etika mahasiswa terhadap dosen itu ada dalam pedoman di pasal 14, ya. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa ada di kode etik pasal 13, ya. Ibu saat ini belum bisa menunjukkan buku kode etiknya, tetapi itu sudah UNJ sudah memiliki itu, ya. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi diatur dalam pasal 7, ya. Kemudian etika mahasiswa terhadap masyarakat diatur dalam pasal 6. Ada 6 butir yang mengatur, ya. Kemudian siswa terhadap universitas ada 5 butir yang mengatur tentang itu. Jadi, ya, adik-adik mahasiswa, semuanya itu ada aturan, ya, yang tertulis dalam kode etik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana dia kemudian mengikuti kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler, ya. Nanti suatu saat kalian sudah resmi berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, ingin juga mengikuti organisasi ekstra kampus, ekstrakurikuler, gitu ya, dalam unit kegiatan kemahasiswaan. Nah, boleh itu semuanya juga diatur, gitu ya. Etika mahasiswa berpendapat di luar proses pembelajaran itu juga ada, ya. Nah, adik-adik mahasiswa, etika kalian sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya harus saling menghormati, ya, ramah dan santun, bisa bekerja sama dalam belajar, ya, memiliki solidaritas yang tinggi, adil, menghindari kata-kata yang tercela, yang menyakiti orang lain, tidak mengancam dan melakukan kekerasan, ya, saling menasehati bila ada hal-hal yang dianggap salah atau keliru, ya, membantu yang kurang, menjaga nama baik UNJ, diingatkan, ya, kalau dia tidak menjaga nama baik alma mater, menghormati perbedaan, menjaga ketenangan, kemudian tidak saling menghasut, ya. Nah, itulah etika mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Jadi banyak sekali yang harus kalian coba ingat-ingat kembali untuk dilakukan. Yang belum seperti tadi yang Ibu sebutkan, pelan-pelan kalian belajar menyesuaikan diri dengan etika kehidupan kampus di Universitas Negeri Jakarta. Adik-adik mahasiswa, ada banyak hal juga yang harus kalian pedomani, ya.
Ibu langsung saja bagaimana etika mahasiswa berpendapat di luar proses pembelajaran, ya. Berdasarkan kebenaran dan demi kepentingan kebenaran, ya. Menjaga citra UNJ, ya. Jangan malah sebaliknya menjelek-jelekan nama alma mater sendiri, ya. Tertib dan terpuji dalam memberikan sumbangsih, menjaga inventaris dan kekayaan UNJ dan masyarakat, ya. Jangan kemudian malah merusak, ya, inventaris yang sudah kita miliki, ya. Ya, meskipun mungkin tahun depan 2021 kalian sudah berkesempatan masuk kampus, ya. Kalian akan melihat dengan real bagaimana kampus UNJ sekarang yang sedang banyak dibongkar-bongkar, ya. Tapi insya Allah mulai akhir tahun ini, tahun depan sudah ada beberapa tower yang dibangun masing-masing 10 lantai, ya. Itu yang akan menjadi kebanggaan kita. Ya, tentu kita juga harus sama-sama menjaga keindahannya, kebersihannya, gitu ya, agar kalian juga nanti berkuliah dengan nyaman, aman, gitu ya. Kemudian patuh pada aturan dengan menyampaikan pendapat, ya, dan bersikap menyiapkan pendapat yang rasional sebagai seorang yang terdidik, ya. Karena sekarang kalian kan sebagai mahasiswa, namanya juga maha siswa, gitu ya. Jadi sudah bukan siswa lagi, tapi kalian adalah lebih besar dari siswa. Oleh karena itu cara berpikirnya harus juga berubah, ya. Sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat kampus, sebagai anggota masyarakat ilmiah, ya, sebagai anggota masyarakat yang terdidik, ya. Nah, itu ya adik-adik mahasiswa, ya. Kemudian Ibu lanjutkan, ya. Tentu saja kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan harus benar dan salah, itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Ya, satu lagi, ya, karena kalian juga nanti akan bergaul, ya, nanti di kampus itu dengan tenaga kependidikan, ya. Tenaga kependidikan yang Ibu katakan tadi karyawan, ya, atau pegawai lah, ya, kalau di sekolah. Nah, itu juga sama, ya. Kalian harus memperlakukan mereka dengan baik, ya, karena mereka lah yang akan membantu dalam proses administrasi, ya, administrasi perkuliahan kalian, ya. Yang terakhir adalah pedoman pola pengembangan kemahasiswaan, ya. Jadi mahasiswa itu dapat mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, ya. Nah, bagaimana kemudian kalian agar menjadi kreatif, ya. Kreativitas itu dibiasakan, ya. Biasakan kreativitas yang kreatif dan inovatif. Itu harus dibiasakan, ya. Jadi kalian mungkin bisa belajar tidak hanya di dalam kelas, ya. Mungkin di dalam kelas tidak memperoleh apa teori tentang kreatif dan teori tentang inovatif, tetapi kalian banyak belajar, membaca, kemudian berorganisasi, ya, sehingga kalian kemudian menjadi pribadi yang mandiri, ya. Nah, Ibu kira cukup sekian, ya, untuk materi pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus Universitas Negeri Jakarta. Semoga bermanfaat, ya, untuk dipedomani kalian bersama, ya,
nanti sesaat lagi kalian akan resmi menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam berkuliah. Kalau resminya kan sudah, pengumumannya kan sudah banyak keluar ya, tetapi resmi berkuliah melalui proses PKKMB dulu ya, baru kalian nanti belajar dengan dosen-dosen sesuai dengan program studi kalian masing-masing. Sekian saja ya dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.